Halo semuanya. Banyak teman-teman saya, baik di LinkedIn atau di YouTube, yang menanyakan, Mas, bikin CV yang bagus, bisa tembus ATS, gak ribet, dan gratis, yang enak pakai apa ya? Ciri khas orang Indonesia, pengennya bagus, berkualitas, gampang, dan gratis. Ya, gak apa-apa, itulah manusia. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya sudah melakukan riset di beberapa provider CV generator, dan menurut saya, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya menyarankan untuk menggunakan resume.com. Resume.com adalah web yang menyediakan alat untuk membuat CV dengan mudah. Dan yang saya suka dari web ini adalah fitur suggest-nya dia, di mana mereka bisa memberikan rekomendasi penulisan CV yang baik dan yang disarankan itu seperti apa. Oke, gak perlu lama lagi. Yuk, mari kita coba membuat CV dengan menggunakan resume.com. Nah, untuk membuat CV dengan resume.com cukup mudah sebenarnya, tinggal akses saja website resume.com di web browser. Nanti akan muncul halamannya seperti ini. Ini adalah informasinya. Your complete resume all for free. Dia kasih penekanan ya, all for free. Jadi web ini memang memberikan fitur untuk membuat CV secara gratis. Oke, untuk membuatnya cukup mudah. Kita tinggal masukkan saja nama kita. Jadi kita misalkan Inat Adi Nugraha, misalkan seperti ini. Oke, kita tinggal klik next. Lalu kita akan ditanyain apa job title yang sedang kita cari atau spesialis dari pekerjaan kita. Misalkan kalau saya, karena saya lulusan accounting, saya tulis aja di sini accounting. Nah, dia akan memberikan suggestion juga. Nah, di sini kita akan langsung bisa milih template. Di sini kita bisa select template. Oke, setelah itu kita akan ngisi data-data kita. Pertama mulai dari headernya. Jadi header ini berisi terkait informasi dasar dari kita seperti nama, lalu email. Nah, kita tuliskan emailnya. Jangan yang alay, cukup nulis email dengan yang cukup profesional saja. Nama inat.adi@gmail.com misalkan. Untuk nomor kita pilih tulis dengan menggunakan format internasional ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video-video ATS saya sebelumnya. Kita tulis dengan menggunakan format internasional, lalu kita next, dan akan ditanyain informasi detail seperti alamat tinggal kita. Nah, untuk menulis alamat tinggal kita sebenarnya bisa tulis dengan alamat lengkap, misalkan Jalan Laksamana Meida, misalkan seperti itu. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, kita tidak perlu menulis secara lengkap, cukup tuliskan aja informasi kota, lalu mungkin provinsi misalkan, dan juga negara. Itu sudah cukup untuk melindungi privasi kita. Kita tinggal klik next. Kemudian kita siap untuk mengisikan informasi lainnya seperti education atau pendidikan. Nah, ini sudah jadi ya, headernya sudah jadi di atasnya. Kita bisa lanjutkan ke pendidikan. Oke, kita klik pendidikannya, ditanyain di mana kita sekolah. Kita bisa ketikkan juga nama sekolah kita di sini. Misalkan kita ketik Universitas Negeri Malang misalkan. Nah, ini dia akan memberikan suggestion juga ya. Artinya Universitas Negeri Malang dikenali oleh resume.com ini. Lalu belajar di bidang apa? Di sini kita tulis accounting dan sekolah di atau kuliah di kota mana. Nah, kita bisa tulis kota Malang. Lalu provinsinya tulis saja Jawa Timur, dan country-nya tulis Indonesia. Lalu graduation date, tanggal kita lulus, kita tulis aja ini yang kemarin lulus 2013 bulan Maret. Oke, next. Selanjutnya adalah apa academic achievement kita. Ini semacam kayak description dari pendidikan yang sudah kita tempuh. Nah, ini yang saya suka dari resume.com adalah dia memberikan suggestion di sebelah kanannya. Jadi kalau misalnya kita bingung mau nulis apa nih, apalagi harus tulis dalam bahasa Inggris, kita bingung, kita tinggal klik aja. Misalkan ini volunteer on monthly. Nah, saya nggak pakai ya yang sebetulnya, saya karena dulu aktif di BEM, saya tulis aja volunteer on Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai apa ya waktu itu ya, Head of Information Department. Nah, seperti ini. Ini enak, kita sudah dapatkan suggestion-nya. Nanti bisa disesuaikan dengan achievement atau description yang lebih relate dengan yang kalian miliki di bidang pendidikannya.
Oke, selanjutnya kita akan mengisikan skill. Nah, skill ini juga ada fitur suggestionnya, dan kita akan diberikan suggestion sesuai dengan bidang profesional kita. Misalkan account receivable, QuickBook enggak sih, payroll mungkin enggak, Microsoft Office, payroll boleh lah, data entry ya, bookkeeping, atau bisa saya tambahkan atau kita bisa tambahkan juga misalkan Accurate. Nah, itu kan software accounting yang populer di Indonesia, atau Zahir misalkan. Nah, saya bisa tambahkan sendiri selain dari suggestion yang saya dapatkan, atau VAT untuk pajak PPN, atau income tax untuk pajak penghasilan. Saya bisa tulis juga di sini seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik experience. Nah, kita bisa masukkan pengalaman kita. Misalkan saya tulis pengalaman perusahaan atau pengalaman kerja saya di KAP Made Sudarma. Ini adalah KAP yang cukup terkenal di Malang. Role-nya sebagai dulu junior audit, ada nggak ya audit? Oh, ada auditor. Oke. Dan saya mulai di tanggal 2012 kayaknya, bulan Juni. Saya kerja di sana selama 3 bulan, jadi 2012 sampai ke Agustus. Oke. Kotanya di Kota Malang, lalu Jawa Timur untuk provinsinya, dan di Indonesia. Oke, kita next. Kemudian kita akan diminta untuk mengisikan accomplishment atau responsibility atau description dari pekerjaan kita. Seperti biasa, di sebelah kanan ada suggestion-nya, kita bisa tinggal pilih yang sesuai dengan yang kita kerjakan. Misalkan nih saya pilih summarize receivable. Oke, ini cocok. Verify transaction detail including available fund, and oke, ini cocok. Manage incoming payment on how much, enggak. Oke, ini enggak. Ini rasanya cocok. Reconcile account. Oke, nah ini saya perlu ganti with over. Waktu itu saya nge-audit untuk laporan keuangan, asetnya itu 10 miliar kalau nggak salah. Ini apa namanya, contoh aja ya. Oke, saya tulis rupiah supaya lebih jelas. Lalu mungkin itu aja cukup. Oke, nah ini sudah jadi CV-nya. Sudah jadi, kita bisa tinggal klik finish. Nah, ini ini diminta untuk membuat account. Oke, nggak apa-apa, kita skip aja. Nah, ini adalah hasil CV atau resume kita. Nah, kita juga bisa rubah template-nya ya sesuai dengan yang tersedia di sini. Ini ada beberapa template. Template-nya tidak terlalu visual, tetapi ya khas dengan desain resume lah ya. Kalau desain resume itu kan nggak terlalu banyak desainnya, tetapi ini sudah cukup menarik sih buat saya. Ini cukup simple, tidak terlalu banyak efek visual distraksi, dan informasinya cukup jelas. Di sini kita bisa menambahkan juga informasi, misalkan summary. Di sini kan masih kosong, kita bisa tambahkan juga summary terkait dengan diri kita. Nah, dia juga bisa memberikan suggestion atau kita bisa ketik sendiri, nggak apa. Tapi kalau saya lebih suka pakai suggestion. Tapi yang paling penting adalah kita harus pahami ya, suggestion ini kita harus benar-benar pahami, dan apakah benar-benar relate dengan kita apa enggak. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu diedit ya, kita edit aja. Misalkan ini 2 tahun, kita baca yang lainnya. Ini highly competent in MS Office, GDA saya nggak tahu itu apa, Oracle, Image Now enggak. Ini saya hapus saja. Saya ganti misalkan MS Office and other various accounting program like Accurate, yang Accurate, dan Zahir Accounting misalkan seperti itu. Nah, ini kita harus pahami, baca, supaya nanti kalau misalkan kita dipanggil untuk interview, kita bisa mempertanggungjawabkan dari ini summary ini. Oke, selain itu kita juga bisa nambahkan custom section. Misalkan seperti apa ya, kita mau nambahkan hobi, enggak sih, hobi jangan sih. Apa ya yang lebih relate ya? Ini aja sertifikat. Nah, misalkan kita bisa tulis di sini sertifikat yang kita pernah punya apa aja. Nah, kita bisa tambahkan list di sini. Misalkan brevet A dan B. Lalu saya tulis di sini fraud audit investigation misalkan, contoh ya. Ini kalau sudah, kita next atau kita save my resume. Ini suruh buat, nggak usah, kita next aja. Lalu kita kembali ke dashboard. Nah, ini sudah jadi seperti ini.
Lalu kalau sudah jadi, kita bisa download PDF-nya. Nah, sudah jadi PDF-nya, kita bisa lihat dulu PDF-nya. Nah, jadinya seperti ini. Ini semua informasinya sesuai dengan yang sudah kita tulis di template-template tadi. Oke. Nah, bagusnya di sini adalah dia juga memberikan job recommendation yang match dengan CV kita. Nah, ini yang bagus, dia sudah memberikan rekomendasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia. Ini contoh staff accounting di PT Karya Intan Abadi Surabaya. Nah, cocok kan? Nah, kita bisa langsung apply. Nah, ini langsung apply ke websitenya si perusahaannya. Oke, mantap sekali sih. Saya suka sekali dengan fitur-fiturnya. Nah, tadi sudah kita buat CV-nya. Lalu kita mau tes apakah CV ini ATS friendly atau tidak. Dia kan yang paling penting kan, karena sesuai dengan yang pernah saya bahas sebelum-sebelumnya. Oke, kita langsung upload aja CV-nya. Ini CV My Resume 2, saya belum rename, tapi nggak apa-apa lah, nggak penting juga di rename. Nah, ini sudah selesai di parsing, dan ini hasil CV yang tadi ya, yang kita buat dari resume.com. Dan ini hasilnya, parsing successful, akurasi 100%. Kita coba cek detailnya. Oke, semua informasinya terparsing dengan cukup baik di sini. Kotanya juga, lalu skill. Nah, di sini semua ada, KAP Madi Sudarma itu juga ada, lengkap semuanya terparsing dengan cukup. Nah, ini yang kurang bagus sebenarnya. Di sini yang kurang bagus adalah degree-nya itu tuh nggak ditulis. Seperti yang kita tahu tadi, itu di sana kan cuma ditanyain kita belajar atau education kita studi di bidang apa. Dia nggak tulis degree-nya, jadi nggak muncul di sini informasi degree-nya. Itu kekurangannya sih kalau menurut saya. Oke, mungkin itu adalah video saya terkait dengan membuat CV atau resume dengan menggunakan resume.com. Buat kalian yang merasa kerepotan untuk membuat CV, kalian bisa langsung aja pakai aplikasi ini, cukup mudah dan gratis. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian, atau silahkan diskusikan yang kalian ingin tanyakan ke saya. Kalau misalkan saya lagi longgar, saya akan jawab dan saya akan bantu review CV kalian di ATS yang saya pakai. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk mendapatkan notifikasi kalau misalkan saya ada upload video baru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.